Minha safadinha arregaça esse popô. Vai, vai, secou. Ela cheia de tesão e eu arregaço esse popô. Vai, secou. Ela tá cheia de tesão e eu arregaço esse popô. Sejarah singkat Kerajaan Mataram dari abad ke-8 hingga ke-10. Mataram kuno di Jawa Tengah berdiri sebagai pusat perkembangan Hindu awal yang kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Pada abad ke-16, Panembahan Senopati Danang Sutawijaya mendirikan Mataram Islam di Kota Gede yang kemudian menggantikan kekuasaan Pajang. Di masa keturunannya, wilayah Mataram berkembang pesat. Sultan Agung mampu menguasai hampir seluruh Pulau Jawa. Pada tahun 1613, pusat pemerintahannya berpindah ke Karta dekat Pleret, sehingga Kota Gede tidak lagi menjadi ibu kota. Kota Yogyakarta menyimpan kekayaan wisata sejarah lewat keberadaan Makam Raja Mataram di Kota Gede. Makam Raja Mataram merupakan bagian warisan dari Kerajaan Mataram Islam pada abad ke-16 hingga ke-17. Lokasinya berada tepat di belakang Masjid Gede Mataram yang juga memiliki nilai sejarah tinggi. Kompleks ini bukan hanya menjadi situs sejarah, tetapi juga saksi bisu arsitektur dan tradisi keagamaan yang masih terjaga hingga kini. Nah, di kompleks ini terdapat beberapa makam raja-raja Mataram, diantaranya Panembahan Senopati, Panembahan Hanyakrawati atau Sri Jolang, kemudian Sultan Hadiwijaya atau yang sering kita sebut Joko Tingkir. Nah, letak dari makam-makam Raja Mataram tadi itu berada di sebelah barat Masjid Gede Mataram yang dipisahkan oleh tembok batu merah khas Jawa. Untuk menuju makam-makam tadi, kita harus melewati gapura batu raksa dengan ornamen kala berjubung ganda yang menunjukkan perpaduan antara agama Hindu dan Islam. Masjid ini dibangun dalam dua fase. Fase yang pertama berupa langgar kecil oleh Sultan Agung dan fase kedua oleh Pakubuwono X. Dengan arsitektur khas Jawa, atapnya berupa limasan serta tiang kayu jati warisan Sultan Agung dan tambahannya tiang besi oleh Pakubuwono X. Gapura masjid bergaya padu raksa menjadi pintu masuk utama. Di depan masjidnya terdapat kolam ikan kecil serta teras masjid yang cukup luas yang bisa digunakan untuk aktivitas warga dan para warga. Di masa lalu, Masjid Gede Mataram digunakan untuk kegiatan-kegiatan Islam seperti pengajian, sholat, dan musyawarah. Namun hingga kini masjid ini tetap tidak berubah akan kegiatannya. Masih tetap digunakan kegiatan seperti pengajian dan pernikahan. Ada beberapa nilai Islam yang bisa kita ambil dari situs ini. Pertama, dakwah bil hikmah, yaitu menyampaikan kebenaran dengan bijak dan juga dengan penuh kelembutan. Yang kedua, ukhuwah atau kebersamaan yang bisa kita lihat dari tradisi Mau Sendang Soliran sebagai contoh gotong royong bermasyarakat. Yang ketiga, ada iktibar, yaitu sikap menghormati dan mengambil pelajaran dari para leluhur. Dan yang terakhir, ada adab, yaitu sikap menghormati dan menjaga sopan santun seperti yang diajarkan oleh para ahli dakwah. Semoga nilai-nilai tadi bisa terus kita jaga dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.